Al-Baqarah 203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Ya Fattah ya 'Alim ya Wali ya Qadir ya Fattah ya 'Alim ya Wali ya Qadir. Ya Fattah ya 'Alim ya Wali ya Qadir. Ma'asyiral muslimin jamaah masjid Baitus Salam. Mari kita sama-sama bersyukur alhamdulillah di malam minggu ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam pengajian ilmu kita Tafsir Jalalain. Salat salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja mari kita sama-sama diawali dengan membaca surah Al-Fatihah, yang mana pahalanya kita kirimkan kepada kedua orang tua kita semua, sudah meninggal, guru-guru kita semua, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama dan khususnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Mudah-mudahan dengan membaca surah ini kita semua mendapatkan kelimpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Surat Al-Baqarah ayat 203. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wadhkurullah ya. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sama-sama mendapat rezeki membaca Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Banyak hurufnya itu sedikit. Jamaah sekalian, coba kita ayat yang mulia ini menjelaskan di tafsir Jalalain atau yang saya baca yang tafsir. Ini masih berkaitan dengan masalah ayat-ayat haji. Meneruskan dengan ayat sebelumnya.
Ini kan kemarin ada di Muzdalifah ya, di Arafah, ke Muzdalifah, habis Muzdalifah ke Mina. Harinya tertentu 9, 10, 11, 12, 13 ya haji. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Berzikirlah kamu sekalian kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Artinya ini berzikir di sini maksudnya yang paling baik di sini bitakbir indah ramyul jamar. Pas ini bermomennya bersamaan dengan balang jumroh. Kalau di momen balang jumroh itu kenapa ada anjuran untuk berzikir, karena kondisinya itu sudah capek gitu. Satu, dari pakaian ihram kan dari mulai tanggal 8 tuh kita pakaian ihram tuh nggak pakai celana, nggak pakai wangi-wangian, nggak boleh mandi pakai sabun kan gitu dari mulai tanggal 9 itu. Dan 9 kan ke Arafah tuh, Arafah nginepnya di tenda kalau enak, kalau enggak kan ya tenda. Habis itu habis asarnya langsung ke maghribnya ke Muzdalifah. Muzdalifah itu sebenarnya dekat, tapi nunggu sampai jam 12 kan. Jadi ke Muzdalifah itu kan Nabi Adam ke Arafah karena Muzdalifah. Di Muzdalifah itu cuma mau ngambil batu. Tapi harus mabit. Yang mabit itu harus melewati jam 12. Kalau belum jam 12 ya nggak boleh. Jadi di situ nunggu tuh. Jutaan orang kan nunggu semua. Ada yang di bis saja, ada yang turun cari batu. Dari batunya itu bukan nggak boleh, disunnahkan, jangan gede-gede, ya kecil-kecil aja gitu, boleh sekeleran, terlalu bisa gede gitu. Jadi kalau di kitab sih bisa diambil pakai pakai telunjuk dan ibu jari, dan nanti melemparnya nggak boleh pakai begini. Bukan nggak boleh, kurang. Sebaiknya melemparnya cukup begini. Nggak pakai nafsu gitu. Mati lu gitu. Nggak begitu. Jadi pakai batu. Jadi batunya juga nggak boleh gede, bukan nggak boleh. Sebaiknya nggak boleh, nggak diceketem begini, lempar gitu, enggak. Jadi begini aja. Cukup 2 jari yang paling bagus. Dan dilemparnya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu melempar setan, jangan pakai nafsu, mentang-mentang setan gue lempar. Tapi prakteknya di sana apaan aja dilempar prakteknya ya. Ada sandal, ada apa gitu. Ada yang bilang wah ini paten lah. Karena satu titik. Itu kan kondisinya sudah capek gitu. Yang nggak boleh mengeluh. Nggak boleh. Maka disarankannya karena kondisi di Mina seperti itu, maka nih anjurannya fadzkurullah, berzikir kepada Allah. Itu kan masih yaumit tasrik itu. Zikir yang paling baik di yaumit tasrik adalah takbiran Allah, membesarkan nama Allah. Kalau capek ya muhasabah. Nanti kalau kita haji, amin. Kalau haji tahun depan ya. Selamat haji tahun depan. Daftar dulu, tapi kalau nggak daftar nggak bakalan berangkat. Nah itu melempar jumrohnya juga pakai. Nah ini ada istilah dalam melempar jumroh itu ada nafar tsani, ada nafar awal. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Barang siapa mau mensegerakan, dipercepat 2 hari saja. 2 hari saja nggak apa-apa tuh. Sekarang besoknya langsung ke Mekah, ke Mina, langsung 2 hari. Itu nggak apa-apa, namanya nafar awal. Ada juga sampai 3 hari. 3 hari di sini jelaskan 3 hari juga nggak masalah. Fala itsma wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi limanit taqwa. Barang siapa yang kedua sih masih penuh di Mekahnya, disempurnakan saja sampai 3 hari gitu kan. Di Minanya man ta'akhkhara fala itsma. Namanya nafar tsani. Nah,
Kalau nafar tani digenapkan 3 hari biar sempurna, nggak apa-apa. Kalau Nabi pakainya nafar tani. Nah, bagusan yang mana? Bagus semua. Kalau di sana itu kita jangan berani-berani minter-minter dewek, minter Pak, kuminter gitu. Menurut guru saya yang paling bagus nafar tani. Sementara rombongan bilangnya nafar awal. Jangan begitu. Pokoknya yang namanya haji itu ikut rombongan. Nafar tani ikut nafar tani. Nafar awal ikut nafar awal. Jangan sok pengen sempurna, pengennya nafar tani saja, menyempurnakan hari ketiga sayang. Nggak bisa begitu. Nanti ada sengsara. Dan juga balang jumrah juga yang paling afdol kan saat matahari lingsir, saat takbir itu, saat adzan zuhur, Allahu Akbar, itu yang paling afdol. Tapi yang paling afdol juga bisa haram kalau membahayakan kita. Sebab kita kan orang Indonesia kecil-kecil tuh. Kalau mau Afrika, orang Turki kan gede-gede, semuanya nunggu habis zuhur. Kata rombongannya kita jam 9, kita nggak mau cari afdol, ya bisa mati tuh. Orang begitu takbir semuanya, begitu azan datang semuanya bertakbir, bawa bendera masing-masing menuju satu titik segitu kecilnya. Orang jutaan, kitanya kecil, kesenggol, modar. Jadi kita ngikuti, jangan cari afdol pokoknya kalian. Ngikuti rombongan, arahan-arahan itu jangan. Saya punya pengalaman gitu. Ada yang ibu-ibu, pokoknya saya sih kata guru saya habis zuhur, saya bilang jam 8 aja sih. Ya udah kalau ibu mau nggak ikut saya silakan. Akhirnya ngikut karena jalannya ketemu begitu selesai azan zuhur datang, nyerbu semua. Dia akhirnya yang menyadari kalau ikut dia ya masalah. Jadi kalau haji, umroh, ikuti rombongan saja. Ikut aja, kemana aja. Kecuali bebaskan. Nah kita mau kemana ya? Itu yang paling enak. Saya punya pengalaman. Saya dengan kakak saya ada beberapa 10 orang itu pakainya nafar awal, nafar tani. Kenapa? Karena menurut logikanya kalau nafar awal semuanya nafar awal Mekah gitu kan. Haji tawaf ifadohnya bagaimana itu berjubel. Jadi nunggu besoknya lagi biar enak, biar longgar. Apa yang terjadi ngomong begitu? Berangkat habis zuhur, berangkat nih habis zuhur Pak, di sholat zuhur. Sampai Mekah jam 2 malam. Bayangin aja kan luar biasa. Padahal sih cuma 5 kilo atau 6 kilo. Sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena sombong gitu. Gampang nanti. Paling hebat. Ya kan? Gak ikut rombongan. Lebih longgar. Taunya lewat sini macet gak bisa tembus. Masih jaraknya masih jauh. Jadi bisnya balik lagi coba jalan sana. Macet lagi gak bisa. Jalan sana macet lagi. Sampai nangis semua, istighfar semua, baru turun jalan-jalan juga. Jadi tawaf itu ada jam 1 malam bisa dibayangkan. Gara-gara sombong begitu aja langsung. Jadi itu yang paling enak ikut. Saya ikut begitu karena saran dari orang yang pernah pengalaman haji. Berdasarkan pengalaman saya, Pak itu katanya enaknya nafar awal, nafar tani kosong. Berdasarkan pengalaman. Yang mana haji nggak begitu. Pokoknya ikut aja. Mau nafar awal, mau nafar tani. Ya. Dan batunya nggak usah gede-gede. Yang paling bagus nggak usah digoyangkan pinggulnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilmunya dulu lah, insyaallah kepada haji semua. Amin. Amin. Fala yuwattaqullah ya. Tepat di ujungnya sih bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari semua amalan ibadah kita apa saja tetap dasarnya adalah takwa. Takwa itu adanya di hati, berarti harus pandai mengelola hatinya. Gak boleh
sombong, nggak boleh suudzon, bersangka baik. Gitu. Kalau nggak dikelola, repot. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahui sungguhnya kamu itu nanti bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Ingat, haji itu miniatur padang mahsyar. Pakaiannya sama kan, putih-putih. Nggak boleh pakai kebesaran. Kalau yang di kepala kan kebesaran. Itu berarti nggak boleh. Nggak jenderal, nggak presiden. Pencerminan pada maksud. Maka haji atau umroh itu yang paling baik itu bukan bacaannya, baca ini bukan, tetapi lebih ke perenungannya. Perenungan apa maknanya tawaf, apa maknanya Ka'bah, apa maknanya itu, perenungannya itu, bukan amaliyahnya. Tapi amaliyah juga penting, tapi lebih mengutamakan muhasabah, selalu ke dalam. Itu bisa dilakukan manakala kita latihan di sininya. Kalau nggak latihan sulit. Kalau bersih perut kan nggak mungkin kita. Jadi saya sih hampir kalau orang haji, orang umroh pasti menemukan hal-hal yang teguran-teguran Allah nggak mungkin langsung. Karena kita kebiasaannya di sini begini. Kecuali orang itu bersih banget hatinya. Kalau biasa menggampangkan, biasa ria apa, wah itu pun harus ditekan gitu. Kalau nggak tapi tetap aja ada nyerosotnya tuh, sengsaranya dia kayak tadi tuh, nyasarnya ada, apanya ada. Padahal sih dari sini awas itu, awas-awasnya luar biasa. Ini masalah haji mas. Wa minan nasi ma yahma minan wattaqullaha wa alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi ma yuhibbu qawluhu fil hayatid dunya wa yadullu ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli hisab. Sebagian manusia ucapannya selalu mengagumkan di dalam kehidupan dunia. Kemudian dia bersaksi kepada Allah atas apa yang ada di dalam hatinya. Padahal dia adalah penentang yang paling berat. Ini sifat orang munafik. Wa idza tawalla sa'fil ardi yufsidu fiha wa yuhlikal harth. Dan apabila dia berpaling untuk di dalam dunia untuk berapa? Wa idza tawalla sa'fil ardi yufsidu fiha wa yuhlikal harth wal masal. Apabila disrif itu berpaling fil ardi dalam kehidupan di dunia untuk merusak dunia wa wal akhirah, menghancurkan tanaman-tanaman dan buah-buahan. Allahu la yuhibbu Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang merusak dunia. Ini sifat-sifat orang munafik. La yardo, tidak ridho. Wa idza qila lahu istaqilla akhadul izzati bi hasbuhu jannah. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitlah dia atas kesombongannya untuk melakukan dosa, bahasbuhu jahannam, dan mereka pantaslah mereka ada di neraka jahanam. Jadi orang-orang munafik kalau dulu bertakwa, malah dia bangkit untuk menyombongkan dirinya, bahkan berusaha dunia. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian manusia itu di sini menjual belikan atau berkorban atas dirinya untuk mencari ridho Allah. Ya, ada juga manusia-manusia yang taat kepada Allah, dia selalu berkorban untuk mencari ridho Allah. Jadi berkorban. Puncak dari ibadah itu kan berkorban. Ihsan itu berkorban. Makin orang itu berkorban banyak, ya maka akan
akan mendapatkan mardotillah. Harus ada pengorbanan. Kalau itu puncak daripada ibadah, itu pengorbanan. Nah, haji itu banyak pengorbanan. Yang jelas duit, tenaga, macam-macam. Tapi itu semua ingat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berkorban untuk mencari ridho. Kalau tidak berkorban namanya ibadah biasa, tapi kalau berkorban sih namanya ubudiyah. Ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah dalam teori. Kalau ibadah melaksanakan perintah Allah, itu ibadah tuh. Baca surat Yasin pengen selamat, baca surat Waqiah pengen dapat rezeki banyak, pengen selamat dunia akhirat, pengen selamat masa kubur, bacanya apa? Surat apa? Surat Al-Muluk. Bebas karena orang sering baca surat Al-Muluk, bebas dari siksa kubur. Itu namanya ibadah. Jadi motivasi pengen selamat, pengen masuk surga, pengen dapat rezeki, boleh nggak? Boleh, itu ibadah. Tapi kalau ubudiyah beda lagi. Kalau ubudiyah sih ibadahnya harus disertai dengan pengorbanan. Jadi udah levelnya tinggi tuh, ada pengorbanan. Nah, kalau ubudah sih rela atas takdir Allah yang kita tidak sukai. Baru tuh orang itu benar-benar menjadi hamba Allah. Jadi ada apa Pak? Ibadah, ubudiyah, ubudah. Kalau ada ulama yang mengatakan gak usah tiga-tiga, ribet, ada dua aja. Yang satunya dimasukkan ke dalam ubudiyah. Ada ibadah, ada ubudah. Kalau ibadah, puncak dari ibadah mencari ridho Allah, mardotillah. Mardotillah itu namanya ibadah, itu mencari ridho Allah. Itu puncak dari segala-galanya, bukan karena neraka, bukan karena pengen duitnya banyak, bukan. Itu namanya apa tadi? Puncak daripada ibadah. Kalau belajaran tadi, ayo baca Quran biar rezekinya banyak, itu belajaran itu. Ayo baca ini, sholat biar nanti dapat pahala, ya. Itu ibadah tuh. Tapi puncak dari ibadah yang dikejar bukan itunya, yaitu ridho Allah. Ngerti ya? Tapi kalau ubudah, ridho Allahnya datang kepada hambanya. Jadi kalau ubudah tuh rela atas ketentuan Allah yang kita tidak sukai. Itu namanya apa? Ubudah. Nggak gampang Pak, sulit Pak. Difitnah orang, misalnya Kak, diejek orang, ikhlas, mau memaafkan, karena ini sudah takdir Allah, itu kan namanya apa tadi? Ubudah. Dapat musibah, kan gitu, ridho atas takdir Allah, dapat musibah atau sakit, menerima, senang atas ketentuan Allah. Jadi ridho Allah itu ada kalanya takdir yang tidak disukai itu ada kalanya disebabkan karena orang lain, ada kalanya disebabkan karena diri kita kurang waspada, ada karena tidak dua-duanya. Kalau disebabkan karena orang lain, misalnya satpamnya pergi sehingga motornya hilang kan gitu ya, itu kan sudah jatuh takdir Allahnya. Nah kalau orang yang ubudah itu tidak marah sama kata, bahwa justru ridho atas takdir Allah, hatinya penuh dengan kemaafan, memaafkan. Itu namanya. Kalau karena kuncinya tertinggal, misalnya karena kesalahan kita, ya kita ridho atas takdir Allah, penuh kesadaran kesalahan. Nah kalau salah orang lain enggak, salah kita enggak, takdirnya sudah datang gitu kepada kita. Nah itu harus
hatinya husnudzon kepada Allah. Pasti Allah punya maksud lain kepada kita. Kalau kata Allah, kalau kamu menerima takdirku yang tidak kamu sukai, maka seluruh kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Ana urid wa anta turid wa la yakunu illa ma urid wa illam tusalli ma urid ataituka ma turid wa illam tusalli ma urid ataituka. Hadis qudsi. Apa Allah menasihatkan Nabi Dawud. Ya Dawud, sama saja ya saya bukan gitu ya. Kamu punya keinginan. Allah juga, aku juga kata Allah punya keinginan terhadap dirimu. Ketahuilah yang bakal terjadi itu bukan keinginanmu, wahai Daud, tapi keinginanku, kata Allah. Apabila kamu ikhlas menerima segala keinginanku, takdirku, maka seluruh keinginanmu akan aku penuhi, dituruti. Tetapi apabila kamu itu mengeluh, nolak segala keputusanku, maka seluruh keinginanmu akan aku persulit sampai yaumil kiamat. Boleh dibuktikan, Pak. Kalau ada takdir dari yang gak enak, namanya hidup kan ada enak, kadang gak enak. Ingat, kalau lagi dapat ketidaknyamanan, sebenarnya ada ridho Allah di sana. Masalahnya apa? Masalahnya qalbiyah, amal-amal qalbi itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Cirinya apa? Cirinya belajarnya caranya hidup jangan mengeluh. Itu caranya. Sanggup? Ya. Kayaknya kalau mau mengeluh tuh ingat ubudah, belajar ubudah. Yang namanya berjalan menuju Allah itu teorinya, syariatnya tada ibadahnya jalan, gitu ya, mencari ridho Allahnya salah mentok. Ubudahnya juga jalan. Ya dua hal ini kan bertentangan, nggak mungkin ketemu. Nah bisa kita panjat, bisa menggabungkan kayak tangga gitu, menggabungkan antara ibadah dan ubudah sehingga punya tangga. Jadi kita tuh bisa ke makom, nantinya makom tertentu. Bisa makom tuh begini, sabarnya dapat. Untuk bisa sabar itu harus latihan, nggak mungkin nggak latihan. Digabungkan antara ibadah dan ubudiyah sehingga kita sudah punya derajat makom sabar. Bisa makom derajat tawakal, bisa makom derajat misalnya syukur. Itu tangga-tangga yang harus dilalui. Dan itu bisa dilakukan manakala hatinya bersih. Nah, di antara salah satu ubudah yang perlu latihan pertama itu coba dalam keadaan apapun juga kita hidup jangan mengeluh. Jangan apa Pak? Itu lagi ngomongin saya Pak ya. Udah pensiun, gak ada pendapatan, misalnya Allah. Kerjanya, ya Allah ya. Dulu kan dapatnya sekian juta, coba mau nerimanya gimana coba hatinya? Lu kalau nggak ngaji tuh nggak mungkin bisa Pak. Sulit itu. Astagfirullah. Kok malu gitu kan? Caranya itu ya. Coba mulai sekarang, minggu ini mengeluhnya berapa kali gitu. Ini sih kadang-kadang dibikinin kopi sama istri kepahitan aja ngomelnya nggak berhenti. Ya Allah. Itu caranya. Bahkan ada lagi teorinya. Masalahnya begini, kita itu dalam hidup ini, saya terutama, kadang-kadang ikut campur urusan Allah. Kalau kita ada orang ikut campur pada kita seneng nggak? Keluarga kita ikut campur seneng nggak? Marah kan? Kita itu terkadang ikut campur urusan Allah. Gimana contohnya? Kita sudah yakin rezeki itu dijamin oleh Allah, betul nggak? Yakin nggak? Yakin kan? Kenapa mikirin rezeki? Dari mana? Itu namanya mencampuri urusan Allah. Bukan berarti kita tidak bekerja. Dalam kitab Hikam itu di sana jelaskan, tenangkan jiwamu dari memikirkan urusan dunia. Enggak usah.
Karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kepadamu, kamu tidak usah tidak usah ikut urusan memikirkannya, udah urusan yang penting kerja dan sebagainya. Kadang-kadang itu ikut campur urusan Allah. Bukankah Allah menjamin? Jangankan kita, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap binatang melata pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah Maha tahu atas segala kebutuhannya. Dan itu sudah tercatat kullun fi kitabim mubin, sudah tercatat di zaman azalinya. Jadi kalau kita mikir sih boleh, tapi ya ikut campur sampai apalagi sikaya itu menceritakan urusan dunia kepada orang lain, mengeluh juga boleh. Jadi mari kita belajar ibadah. Belajar rumahnya Pak, ibadah. Kalau ibadahnya udah bagus, sholatnya udah rajin, tapi ibadah belum tentu. Ibadah itu menerima ikhlas ridho ketentuan Allah yang kita tidak sukai. Itu ridho Allahnya datang. Karena Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah, di mana letak ridhomu akan aku cari? Musa, ridhoku ada pada takdirku yang kamu tidak sukai. Kan enak, gak usah dicari kan. Kalau mencari ridho Allah kan harus berjuangnya macam-macam luar biasa. Tapi kalau ridho kan urusannya urusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis innahu lakum aduwwun. Oh ya orang-orang yang beriman, masuklah Islam. Masuklah kamu udkhulu fis-silmi kafah secara menyeluruh. Fi jami'i syari'atihi, di dalam semua syariatnya. Termasuk kenapa ayat ini disandingkan dengan bab haji? Karena haji adalah rukun Islam yang terakhir. Jadi kalau sudah haji, sudah sempurna, sudah menjalankan syariat. Maka ini ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, disandingkan itu walaupun maksudnya secara garis besar tidak ke sana. Bukan kayak kalau yang wajib haji itu hanya orang yang mampu saja kan. Mana silmi kata itu kita menjalankan segala syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang lebih spesifik lagi, wala tattabi'u khutuwatis, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu menggoda kita itu dia pakai teori ya, pakai selangkah demi langkah dan langkah-langkahnya. Yang namanya setan itu yang penting untung, gak bakalan rugi gitu. Kalau ada mau sholat, jangan sholat itu gak enak, capek. Orangnya itu sholat tetap, ya gak usah sunnah, gak usah sholat sunnah, langsung wajib saja. Untung gak setan tuh? Untung kan dia gak dapat sunnahnya. Sunnahnya itu dilakukan, udah bacanya yang wajibnya saja. Untung gak tuh? Untung. Udah kamu tuh ingat punya hutang kan gitu. Ya kan? Lagi sholat mikirin hutang kan gitu. Lagi sholat, wah itu kunci ada di sana kan gitu. Yang penting untung setan itu. Udah habis sholat kabur, gak usah baca istighfar gitu. Yang penting untung. Jadi kalau nggak sholat ya dia untung, kalau sholat dia juga tetap untung gitu. Ya, itu namanya langkah-langkah setan. Dan nanti ditanya tuh, ada orang masuk neraka gara-gara setan, gara-gara iblis masuk neraka. Oh kata iblis nggak bisa, bukan gara-gara. Saya kan hanya mengajak. Kalau mau, kalau nggak mau, iblisnya udah punya jawaban Pak. Jadi jangan aneh-aneh.
Kenapa kamu masuk? Gara-gara kamu kita jadi masuk neraka. Kata iblis, oh enggak bikin saya kan hanya ngajak. Kalau mau, kalau nggak mau, ya enggak. Begini banyak yang nggak mau karena punya strategi langkah-langkah setan. Di antara yang perlu kita sadari bersama, kalau habis sholat, kenapa kita baca istighfar? Astagfirullahaladzim. Itu astagfirullah habis sholat itu diarahkan kepada sholat kita belum bisa khusyuk. Betul nggak? Apa ada yang menjamin sholatnya bisa khusyuk? Bukankah sholat itu syaratnya harus khusyuk? Berarti kita tidak memenuhi syarat dong. Dosa nggak? Salah nggak? Nah makanya astagfirullahaladzim itu diarahkan tadi ingat apa tuh sholatnya? Lagi sholat kok ingat sesuatu? Salah itu. Jadi pengakuan salah ini istighfar itu penting. Astagfirullah tadi saya sudah ingat ini. Astagfirullahaladzim. Minimal itu istighfar. Itu tandanya bahwa kita merasa sholatnya belum khusyuk. Ya Allah, sholat khusyuk susah. Seharian 1 rakaat aja udah susah, rakaat kedua udah ambiar gitu. Khusyuk ini khusyuk ini rakaat kedua ambiar, ya Allah, malah lupa rakaat kedua, rakaat ketiga. Kemudian langsung aja nggak ngapa-ngapain, ngerasanya bener aja sholatnya, nggak ada merasa salah. Ya siapa tahu dengan merasa salah ini kita dapat ampunan. Astagfirullahaladzim, kok tadi saya sholat belum bisa khusyuk jauh ya. Astagfirullahaladzim, kok saya ingat ini, kok saya ingat ini. Ya memang kita begitu. Ya siapa tahu besoknya lagi udah diistighfar tiap hari. Ya begitu aja nanti. Ya Allah, jauh itu. Ya minimal istighfar. Kalau istighfar sih merasa salah, merasa Allah tuh senang kalau hambanya ngaku salah. Allah tuh mencintai kalau hambanya berangkat menuju taubat merasa salah. Senang. Dan itu menunjukkan keimanan kita. Paling tidak itu. Jadi diarahkan kepada sholat kita yang belum bisa. Udah global aja misalnya ingatnya terlalu banyak. Ini itu banyak itu. Ya udah global aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim, sholatnya kok belum bisa khusyuk. Mohon. Karena setannya punya langkah-langkah. Kan sudah dikasih tahu bahwa setan itu musuh yang nyata, kan gitu. Tapi kita masih tetap aja tergoda. Tapi kalau setan itu, kalau hawa nafsu yang muncul di depan, setan itu pergi, kalah, nggak ada apa-apanya. Kalau dikelitik-kelitik, nafsunya muncul, setan udah pergi. Urusan nafsu itu lebih bahaya ya, daripada godaan setan, godaan itu. Maka puasa itu bukan mengendalikan setan, mengendalikan hawa nafsu. Bukan nafsu, hawa nafsu. Kalau nafsu sendiri kan ada yang baik, nafsul mutmainnah, nafsul mardiyah, ini ada. Mari kita sama-sama waspada. Ya memang harus dipaksakan. Jadi intinya sih dalam pertemuan ini, mari kita dalam hidup ini kita belajar ubudah. Kalau ubudahnya dapat, hidup tenang, hidup nikmat, tenang, hatinya legowo, kan gitu. Karena sudah siap menerima ketentuan Allah yang tidak disukai. Dan Allah itu membimbing hambanya itu bertahap. Ujian itu bertahap. Dari orang luar dulu, dari tetangga, dari orang dekat, dari orang dekat, dan seterusnya. Kalau kita tidak cerdas untuk mengelola kolbu kita dengan adanya mardotillah itu, ubudah itu pengennya ya cerita ke orang lain aja, mengeluh aja. Jadi ada ibadah, ada ubudah.
Kalau ibadah puncaknya mencari ridho Allah. Kalau udah ridho Allahnya datang. Jadi kalau dapat musibah, alhamdulillah sanggup. Belum, belum sampai situ ya. Bilangan motor, alhamdulillah, nggak bisa belum. Sama, kalau Nabi sih, kalau kita doa itu pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang kaya, pengen hidupnya enak. Kalau Nabi doanya, Allahumma ahyini miskina. Sanggup itu di Nabi. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Sanggup nggak? Nggak bisa. Jauh Pak. Kalau Nabi, Allahumma ahyini miskina. Doa untuk dirinya miskin. Tapi kalau mendoakan orang, mendoakan misalnya sahabat Anas bin Malik, Allahumma ij'al, ya Allah jadikanlah Anas ini orang, Allahumma akfir walidi wa waladi. Kalau mendoakan orang, ya Allah Anas ini supaya banyak hartanya dan banyak anaknya. Anaknya Anas bin Malik pada lebih dari 100. Jadinya istrinya banyak teman-teman. Itu kan sanggup. Kalau kita mendoakan orang lain pengennya mendoakan kita pengennya jadi orang kaya, musuh kita pengennya miskin, ya jauh lah gitu. Udah, siapa yang mengikuti Nabi itu berdoa gitu sanggup nggak? Tapi jauh Pak. Allah maaf, ini miskin itu Nabi, ya Allah. Jauh. Loh lah kita sih semuanya jangan mengeluh ya, hidupnya jangan mengeluh. Untuk diri saya Pak, udah pensiun. Tamunya udah pada datang, pengennya cekot-cekot. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita betul-betul berrewah ikhlas ridho atas ketentuan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam wa ghfir lana Allah ya wasi'al karami wa Rabbi bil Mustafa واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول مهان أول ممتحن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. Sama-sama ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala al-muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah. Allahumma waffiq ila tariq wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa isanya?